Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimahullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk sholat berjamaah dan kita lanjutkan dengan berbasis taklim dan kita dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita sampai Al-Kabir Al-Tsaniyah wal Khamsun, dosa besar yang ke-52. Al-Isbalu atau Isbalul Izari ta'azzuzan wa nahwuhu. Isbal atau menjulurkan pakaian ta'azzuzan wa nahwu, baik karena bangga maupun yang semisal. Sebelum kita baca yang dituliskan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, jadi pemahaman tentang isbal dari pemahaman ulama, dan ketika ulama itu berbeda pendapat, nanti yang nomor satu itu adalah bagi umat, maksudnya adalah belajar. Lalu tidak ada jiwa ta'assub atau fanatik, itu tidak ada, ya. Sehingga supaya jernih di dalam mengikuti seperti apa yang dia telah pahami dari ayat apabila ada, atau dari hadis apabila ada hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena masyarakat itu tatkala sudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah banyak sekali perpecahan, banyak sekali golongan. Semua orang mengatakan bahwa dirinya itu adalah benar, atau golongannya itu adalah benar. Kalau sampai di dalam dirinya itu ada kebanggaan kepada dirinya atau kepada golongannya, diperhatikan siapapun orangnya, kalau sampai ada kebanggaan di dalam dirinya atau kebanggaan di dalam golongannya, maka itu sudah pasti atau sudah masuk ke dalam firqah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena yang demikian itu yang diberitakan oleh Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Kalian jangan seperti orang musyrik. Maksudnya di ayat ini jangan seperti orang musyrik dalam hal apa? Ya, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu yang kepercayaan mereka berbagai macam kelompok. Apa maksudnya? Jangan seperti orang musyrik, wahai orang yang beriman, jangan seperti orang musyrik yang berpecah-pecah jadi banyak
kelompok. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan seperti orang musyrik yang memecah belah agama mereka, agamanya agama kesyirikan tapi pecah belah, wa kanu syi'a, dan mereka jadi banyak kelompok. Nah, orang Islam beriman dilarang seperti itu. Ya. Lalu seperti apa keadaan kelompoknya? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Jadi tidak boleh merasa bangga dengan golongannya. Apabila ada yang merasa bangga dengan golongannya atau membanggakan dirinya, sesungguhnya itu sudah masuk di dalam ancaman yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah itu pernah ada jamaah nikah yang menanyakan bahwa orang lain menanyakan kepada waktu itu kepada dirinya karena dia juga asalnya kebalik dalam golongan juga. Orang lain juga ngomong ke kita, gitu, apa kamu tidak bangga dengan golongan, dengan kelompokmu? Terus tidak bisa jawab. Jadi kita bangga dengan kelompok kita di kajian sunnah itu. Jawabannya tidak boleh bangga. Tidak boleh bangga. Bangga itu adalah tipuan syaitan. Tapi kita bangga karena kita golongan yang ngaji sunnah itu berarti tertipu oleh syaitan. Kita tidak boleh bangga ketika yang hadir di dalam jiwa dan pikiran kita. Alhamdulillah kita di kelompok yang berusaha semaksimal mungkin di dalam segala urusan kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu bukan tidak boleh dibanggakan. Itu harus bersyukur kepada Allah karena dikaruniai oleh Allah jalannya yang benar kembali ke ayatnya, kembali ke Sunnah. Adapun bangga itu tidak dibenarkan. Lah apa bedanya bersyukur kepada Allah dan bangga? Kita paham makna bersyukur. Syukur itu paham kebaikan telah didapat, mendapat kebaikan. Nah, jadi dan siapa yang memberi? Yaitu Allah SWT. Ini bersyukur. Karena itu tidak boleh bangga. Bersyukur karena apa? Karena diberi oleh Allah. Bersyukur kepada Allah. Syukur itu merasa bahwa dirinya telah diberi, telah mendapat. Lalu tingkat syukur berikutnya memuji kepada yang memberi. Jadi tidak bangga. Alhamdulillah saya diberi kebaikan. Nah, memuji kepada Allah segala puji hanya Allah. Tidak membanggakan dirinya. Saya dapat, dan saya bersyukur kepada Allah karena diberi. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat di jalan yang disukai oleh yang memberi. Itu puncak daripada syukur. Jadi syukur itu 3 tahap atau 3 tingkat. Hati merasa bahwa telah mendapat. Oh, saya diberi ini. Nah, orang yang tidak merasa diberi itu tidak akan bersyukur. Sebanyak apapun tetangga yang kaya itu memberi dirinya dan dia orang miskin, urusan kebutuhannya diberi, kekurangannya dicukupi, kesehatannya biaya segala macam deh. Kalau dia tidak merasa, tidak akan berterima kasih. Terima kasih itu bahasa Indonesia bersyukur kepada orang. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Yang tidak bersyukur pada orang, bersyukur pada orang itu mengucapkan terima kasih dengan bahasa Indonesia. Ya. Atau berterima kasih. Nah, itu. Nah, kalau dia tidak merasa diberi, tidak akan muncul rasa terima kasih. Kamu nggak terima kasih pada kita. Terima kasih apa? Akan begitu, nggak merasa. Nah, jadi harus merasa bahwa diberi. Dan manusia di hadapan Allah itu dalam hal ini baru mengungkapkan amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Kenapa? Banyak diberi dan tidak merasa diberi. Wabi anfusikum apalah musuh yang ada di dalam diri kalian saja.
Apa kamu nggak perhatian? Oh ya, dalam diri kita kalau kita perhatikan, kita akan merasa bahwa manusia itu seperti Allah beritakan, innal insana lazalumun kafar. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur terhadap Allah. Saya pernah mencontohkan begini. Kalau seandainya orang itu kerja gajinya UMR atau gajinya 5 juta, dan itu untuk hidupnya ya pas-pasan, alhamdulillah, ada lebih-lebihnya sedikit mungkin punya. Ternyata bosnya atau di tempat kerjanya itu ngasih dia ini buat kamu 500 juta, gajinya sebulan itu 5 juta, terus dia bilang ini 500. Kira-kira orang itu gimana? Saya contohkannya itu gini, bisa begini. Waduh, saya nggak tahu saya harus ngomong apa ini. Saya harus jadi untuk bersyukur yang setinggi-tingginya itu sampai tidak bisa diomongkan. Ya. Nah, orang tinggal di Surabaya ada yang gajinya 5 juta. Kok ada? Tayo sampai pirang ya. Seandainya dia diberi 500 juta, gitu ya, itu bisa jadi ngomongnya kayak tadi. Dan uang 500 juta itu belum senilai rumah orang yang di tengah itu ya. Belum apa-apa itu, baru segitu sudah tidak bisa ngomong. Nikmat Allah yang Allah berikan itu lebih besar dari dunia dan seisinya pada setiap orang, daripada manfaat dunia dan seisinya pada setiap orang lebih besar yang Allah berikan pada setiap orang yang ada di dalam dirinya. Nah itu contoh. Mata dan telinga, dua ini nikmat Allah. Bukankah orang yang matanya rusak satu saja itu dikurangi nikmatnya? Berarti itu nikmat. Dan dua mata dan dua telinga itu nilainya lebih besar daripada dunia, daripada manfaat dunia dan seisinya. Mana syukurnya kepada Allah? Kalau Bapak dikasih rumah 10, ini rumah 10, tapi matanya dan telinganya diambil. Rumah 10 di tengah kota yang tadi 500 juta itu nggak jadi rumah satu. Ini dikasih rumah besar 10 rumah, tapi mata dan telinganya diambil. Seandainya berurutan, waduh, dapat nikmat rumah, besok lagi dapat lagi rumah, sampai akhirnya rumah 10. Wah, sekarang jadi punya rumah 10 seisinya, mobil segala macam sudah lengkap. Terus hari yang ke-11 matanya diambil, hari yang ke-12 telinganya diambil, dan dia masih hidup, masih sehat, hanya tidak punya mata dan telinga. Kira-kira gimana? Dia punya pemahaman 10 hari ini saya punya 10 rumah. Ya, maksudnya 1, 2, sampai 10, sampai akhirnya 10 rumah. Nah, rumah saya gimana ya sekarang? Rumah saya gimana sekarang? Ngomong gitu itu dikira nggak ada yang dengar. Anaknya yang dorong ke sana kemari, bisa jadi nuntun ke sana kemari. Itu deh, ya apa? Rumah yang pertama, yang kedua ini. Anaknya bisa jadi juga sudah jawab. Ya, tapi ya apa sih kok gak didengar? Karena apa? Karena dia nggak bisa mendengar. Nah, berarti nilainya telinga dan mata itu berapa? Nggak bisa diukur. Innal insana lazalumun. Lalu sekarang kaitannya dengan terima kasih. Masya Allah, 500 juta pertama itu nggak bisa ngomong. Mana terima kasihnya kepada Allah? Nah itu bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Karena itu tidak boleh bangga. Ya.
tidak boleh bangga. Dan kita tidak sedang membicarakan nikmat, tapi membicarakan bahwa tidak boleh bangga yang ada pada dirinya maupun membanggakan golongan. Ketika kita berada di jalan yang benar, itu nikmat yang sangat agung yang membuat keselamatan kita di akhirat dan ketenangan sejak di dunia. Nah, meskipun begitu, yang dibenarkan itu bukan bangga, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Nah, kalau kelompok atau golongan sudah banyak begini, terus banyak perbedaan, maka tidak boleh fanatik. Tidak boleh fanatik. Apa sih fanatik itu? Fanatik itu insya Allah kita paham ya. Jadi kalau sudah cocok dengan dia saja benar salah ya itu. Tidak mau dengar yang lain. Itu adalah fanatik, itu kesesatan. Bahkan fanatik itu penutup hidayah. Maksudnya hidayah tidak punya jalan lagi bagi orang yang fanatik. Kebenaran tidak diterima. Kenapa? Karena dia cocoknya dari situ. Akhirnya kebenaran tidak bisa masuk. Nah, kita nggak boleh fanatik. Ya. Nah, karena itu harus berusaha kembali kepada Quran dan Sunnah. Itulah pegangan umat Islam. Nah, ketika sudah ada pemahaman, maka nanti yang nomor satu adalah belajar Quran dan Sunnah. Terus pemahaman yang ada, yang akhirnya dipahami, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah ya ini. Akhirnya nanti begitu. Nah, itu yang kita harapkan sebagai muqaddimah. Adapun pemahaman ulama tentang isbal, ya, ulama secara umum yang gampangannya kita husnudzon, punya hati jujur terhadap agama Islam, bukan kepada orang pada agama Islam. Niatnya baik, gampangnya gitu. Nah, itu hanya gitu, terbagi menjadi dua. Seandainya ada yang mengatakan terbagi menjadi tiga, yang satu dipecah, yaitu mengatakan bahwa isbal itu sunnah. Maksudnya bukan isbal itu makruh, ndak isbal itu adalah sunnah. Yang kedua mengatakan wajib, ndak isbal itu wajib, isbal itu haram. Kalau dipecah, yang wajib itu bahkan ada yang mengatakan isbal itu dosa besar, ndak isbal itu sesuatu yang sangat besar di dalam agama. Kenapa? Karena melanggarnya adalah dosa besar. Nah, kalau yang dosa besar itu digabung aja dengan dosa gitu saja haram, isbal itu haram, berarti umat Islam yang jujur di dalam beragama itu akan mengatakan, maksudnya ya yang tahu bahwa isbal itu makruh, dan isbal itu berarti sunnah. Nah, pendapat yang kedua, isbal itu haram, ndak isbal itu berarti wajib bagi laki-laki. Itu pendapat yang ada. Dan Imam Az-Zahabi di dalam menulis Al-Kabair, isbal dimasukkan. Kenapa? Karena masuk di dalam dosa besar menurut Imam Az-Zahabi. Nah, bagaimana dosa besar terus di sini kok sampai turun jadi makruh gitu ya? Kok jauh sekali? Makruh, haram ini enggak sekedar haram, ini dosa besar. Itu yang bagi tiga. Adapun yang mengatakan nah isbal boleh-boleh saja, yang penting enggak sombong. Nah gitu ya. Isbal boleh-boleh yang penting. Itu bisa jadi karena enggak tahu. Gitu. Nah jadi kayak gitu. Atau kalau dia tahu, dia tidak jujur. Berarti gitu tadi itu. Nah kalau enggak tahu, ya orang enggak tahu tinggal dikasih tahu. Lah kalau dikasih tahu enggak mau nerima, itu namanya enggak jujur. Ini maksud saya itu. Kenapa? Karena kalau orang itu beragama Islam, berpemahaman kembali kepada Quran dan Sunnah, atau Quran dan Sunnah itu adalah dasar Islam,
Meskipun dia ijtihad, qiyas itu dipakai juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang kalau diperlukan ijtihad, ijtihad itu ajaran di dalam Islam. Kalau diperlukan qiyas, qiyas itu ajaran dalam Islam. Meskipun itu dipakai, tapi orang Islam itu akan berpemahaman Quran itu benar, hadis itu benar. Nah, kalau diperintahkan di dalam Quran, diperintahkan di dalam hadis, terus dia mengatakan, nah itu bukan perintah, itu namanya nggak jujur. Kalau dilarang di dalam Quran, dilarang dalam hadis, terus mengatakan, nah nggak larangan, boleh-boleh aja, itu namanya nggak jujur di dalam beragama. Tapi kalau iya dilarang, tapi larangannya nggak sampai haram, itu pemahaman. Iya diperintah, tapi perintahnya nggak sampai wajib. Itu pemahaman. Anda memahami wajib, saya memahami iya perintah, ayatnya, hadisnya perintah, tapi ini bukan perintah yang wajib. Karena itu namanya sunnah. Yang tidak melakukan jangan dicela, karena meninggalkan sunnah itu tidak tercela, nggak dapat kebaikan gitu saja. Kan gitu. Itu yang jujur dan beda pemahaman tadi. Nah, kalau kita sudah mukaddimahnya sudah berarti kalau ada di dalam Quran dan Sunnah berupa perintah atau larangan, maka ketahuilah permasalahannya itu berkisar antara sunnah wajib atau kalau larangan makruh sama haram. Nah, mana yang lebih kuat? Belajar supaya lebih paham. Oh iya, jadi saya mantap. Wajib yang lebih kuat atau sunnah yang lebih kuat. Itu udah hasil dari belajar. Hasil dari belajar. Saya lebih mantap larangan ini makruh atau saya lebih mantap larangan ini haram. Nah itu hasil dari belajar. Nah misal contoh ya, minum dengan berdiri. Banyak yang ustadz-ustadz yang wajib dengan duduk, haram dengan berdiri. Maksudnya banyak ada beberapa ustadz juga. Nah, dan mohon maaf saya lebih mantap bahwa makan minum dengan berdiri itu sunnah. Makan minum dengan duduk itu sunnah. Saya lebih mantap itu dan itu dari belajar. Apa ada dalil yang dijadikan pegangan? Ada. Teks wajib secara langsung itu sampai sekarang saya tidak tahu. Dan ada perintah, tapi ada praktek sahabat, bahkan Rasulullah minum sambil berdiri. Nah gitu loh. Nah jadi dari situ akhirnya saya lihat, nah ini juga seperti itu. Ya, ini juga seperti itu. Sekarang kita baca. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di bumi dengan sombong. Jangan berjalan di bumi dengan sombong. Ada faedah, nggak apa-apa kita keluar sedikit ya. Kata fi itu yang sedikit-sedikit belajar bahasa Arab kan paham. Fi artinya di atau di dalam kan gitu ya. Iya. Sehingga mereka yang patokannya hanya bahasa dasar dan tidak punya kaidah yang dimiliki oleh ahli sunnah di dalam bab yang kita contohkan ini, itu menuduh ahli sunnah bahwa Allah itu di dalam langit menurut pemahaman ahli sunnah, dan itu salah. Misalnya begini, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit yang paling rendah, berarti Allah lah dikelilingi di langit. Kan itu ya? Aamintum man fis sama, apa kamu merasa aman dengan zat yang ada di langit? Nah, ulama ahli sunnah kan tidak boleh takwil, kan gitu ya? Kepada Allah SWT, nama-nama sifat-sifat Allah tidak boleh ditakwil. Kenapa? Karena takwil itu nanti jadinya yang Allah tetapkan untuk dirinya itu diingkari,
dan dia mengimani yang dari dirinya sendiri tentang Allah, padahal dia tidak tahu Allah. Gitu ya. Takwil itu mengartikan ayat diartikan dengan arti lain. Akhirnya yang ditetapkan untuk Allah itu diingkari, dan yang diimani itu yang dari dia sendiri. Itu takwil. Ulama ahli di dalam masalah nama dan sifat Allah karena gaib, bahkan di dalam semua yang gaib tidak boleh takwil. Kenapa? Takwil itu berbicara tanpa ilmu. Karena apa? Karena dia membicarakan yang gaib, terus teks yang dari Allah tidak diterima, terus ditakwil sendiri. Itu loh takwil. Ya. Nah, sekarang kalau tidak takwil berarti Allah di dalam langit. Tidak, siapa yang bilang Ahlussunnah berpemahaman Allah di dalam langit? Kan ayatnya kan aamintum man fis sama. Yanzilu rabbuna ila samit. Allah tidak di dalam langit. Adapun fi artinya di dalam, itu salah satu dari arti. Fi artinya bisa di atas. Nah, jadi fi artinya bisa di atas. Nah, dan yang untuk Allah itu arti yang cocok. Yang untuk Allah itu arti yang cocok. Meskipun bukan untuk Allah, untuk semua bahasa arti itu yang cocok. Kalau diartikan ini enggak, maksudnya enggak cocok lah itu. Nah, sekarang ayat ini. Allah berfirman, wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di bumi dengan sombong. Di bumi di dalam atau di atas? Siapa yang bilang jangan berjalan di dalam bumi dengan sombong? Orang yang berakal akan mengartikan arti yang cocok. Jangan berjalan di atas bumi. Nah, jadi itu. Jadi fi tidak berarti di dalam. Arti yang dipakai adalah yang cocok, dan itu artinya bukan takwil. Adapun takwil itu mengingkari, enggak boleh diartikan begitu, terus ditakwil dengan ini. Terus itu enggak boleh. Nah, akhirnya diingkari. Yang dari Allah diingkari, terus yang diimani itu yang dia munculkan sendiri. Itu takwil. Nah, kita lanjutkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Yang lebih rendah dari mata kaki dari pakaian, maka akan dihukum di neraka. Akan dihukum di neraka. Kalau tadi kita katakan langsung patokan tadi ini ya, yang mengatakan yang penting tidak sombong, isbal tidak apa-apa. Tadi kan kita sempat lihat, itu kita golongkan itu orang yang tidak tahu atau apa? Tidak jujur di dalam beragama. Kenapa? Ya jelas ada ayat, ada hadis, ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Gitu. Yang lebih rendah dari mata kaki, maksudnya isbali ya, dari pakaian maka di neraka. Terus nggak apa-apa, yang penting nggak sombong. Berarti babnya itu bukan bab isbal tapi bab sombong. Ya. Yang lebih rendah dari mata kaki di neraka. Loh, kalau nggak minum khamr ya nggak apa-apa. Gitu. Gimana? Kalau nggak minum khamr ya nggak apa-apa. Gitu. Loh, ini bukan bab khamr, Pak. Ini bab isbal. Gitu loh. Nah, berarti di hadis ini ancamannya isbal itu dihukum di neraka. Gitu. Kenapa kok di hadis lain
Kenapa kok sampai ada ulama yang mengatakan hanya makruh atau tidak isbal itu sunnah? Karena di hadis lain itu dikaitkan dengan kata sombong. Di hadis lain dikaitkan dengan kata sombong. Adapun yang mengatakan kalau nggak sombong nggak apa-apa tadi itu kita katakan nggak tahu kenapa? Karena jelas-jelas dibahas terus dianggapnya tidak apa-apa dan bahkan banyak dalilnya. Kita baca terus ya. Waqala la yanzurullahu ila man jarra izarahu baqaran. Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Itu tidak dilihat oleh Allah. Ya. Nanti ulama yang mengatakan haram itu dalil-dalil itu kalau digabung semuanya itu menunjukkan haram. Kenapa? Karena kalau di sini itu lafadznya la yanzurullahu ila man jarra izarahu baqaran. Allah tidak melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Itu di hadis yang panjang. Maksudnya Allah tidak melihat itu di hari kiamat. Di hari kiamat di neraka tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dihiraukan oleh Allah. Dia dalam keadaan diadab di neraka. Siapa aja mereka? Salah satunya adalah menjarro izarahu baqaran, orang yang menjulurkan sarungnya atau pakaiannya karena sombong atau dengan sombong. Nah, yang di neraka itu ada yang dilihat, ada yang diperhatikan, seperti itu hukumannya supaya dia rasakan, dan ada yang tidak dilihat, ada yang tidak dihiraukan. Nah, tidak dilihat, tidak dihiraukan itu bagi orang yang sombong, gitu ya. Wa qala salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini hadis yang ketiga. 3 golongan Allah SWT tidak melihat kepada mereka di hari kiamat. Allah tidak mensucikan mereka di hari kiamat, dan mereka mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Al-musbil wal mannan wal munfiku sil'atahu fil halifil kadhib. 3 golongan itu adalah al-musbil, orang yang isbal, wal mannan, orang yang sodako tapi diunda-tunda, dan orang yang menjual hartanya dengan sumpah bohong. Jadi menjual hartanya dengan sumpah bohong itu di hadis yang lain gitu. Bunyinya begini: tidak membeli kecuali dengan sumpah, tidak menjual kecuali dengan sumpah. Lalu kenapa? Ya memang Rasulullah SAW juga memberitahukan sumpah itu melariskan dagangan, tapi akan menghilangkan berkah. Itu juga sudah kita baca dulu hadisnya. Nah di sini 3 golongan Allah SWT tidak melihat kepadanya di hari kiamat, dan Allah SWT tidak mensucikannya, dan mereka mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Al-musbilu wal mannan wal munfiku sil'atahu bil halifil kadhib, yaitu orang yang isbal, orang yang undat-undat dari sedekahnya, dan orang yang ketika melepaskan hartanya, maksudnya menjual hartanya itu dengan sumpah yang bohong. Kaitannya dengan bab di sini, isbal ya, tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah, dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, bainama rajulun yamshi fi khullatin tujibuhu nafsuhu. Tatkala ada orang yang jalan menggunakan pakaian yang ia banggakan, ia membanggakan dirinya, murajjilun ra'sahu,
kepalanya disisir dengan rapi, yahtalu fi masyihi, sombong jalannya. Id khasafallahu bihil ardh. Tiba-tiba Allah SWT menenggelamkan atau membenamkan di bumi ini. Fahuwa tajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia terus terjun di dalam neraka sampai hari kiamat. Maksudnya dia dibenamkan oleh Allah terus terasa terus suatu terus kayak Rasulullah SAW tatkala menggambarkan orang melempar batu dari atas jatuh terus tidak bisa sampai tujuan sampai hari kiamat, itu dalamnya neraka. Di sini terus terbenam ke bawah sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih. Di sini tidak menyebutkan masalah isbal, tapi masalah sombongnya. Gitu ya. Masalah sombongnya. Diperhatikan masalah sombongnya. Jadi kalau masalah sombongnya tidak hanya isbal, orang yang jalan pakai pakaian yang membanggakan, berjalan rambutnya disisir dengan bagus, berjalan dengan sombong. Nah, jadi hukuman orang yang sombong tidak hanya masalah isbal. Jadi sombong sendiri, isbal sendiri. Kalau sombong di dalam skala karena itu kita juga pernah menyampaikan, meskipun bukan pakaian. Kalau orang itu pakai kopiah terus dengan kesombongan, maka pakai kopiah dengan sombong itu dosa besar bukan karena kopiahnya, tapi karena sombongnya. Nah sekarang, apakah isbal itu haram? Itu pertanyaannya, apakah kopiah itu haram kalau nggak pakai sombong? Itu yang sedang dibahas. Kalau pakai sombong berarti double. Iya isbal, ya sombong. Bagaimana kalau isbal dan tidak sombong? Nah itu yang tadi kita katakan, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hanya makruh isbal, termasuk Imam Nawawi itu hanya mengatakan makruh, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam mensyarah hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi, dari hadis ini menunjukkan kesalahan pemahaman bahwa isbal itu makruh. Kenapa? Hadisnya jelas. Nah jadi kayak gitu ya. Itu maksudnya takliknya Syekh Utsaimin terhadap hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi. Terus judulnya Imam Nawawi tidak memberikan penjelasan tentang hadis, tapi Imam Nawawi menuliskan bab bahwa isbal itu makruh, itu judulnya. Terus hadis-hadisnya diangkat, lalu Syekh Muhammad bin Utsaimin tatkala menjelaskan hadis itu, dari hadis yang diangkat menunjukkan kesalahan bahwa isbal itu makruh. Kenapa? Hadisnya terus dijadikan itu. Jadi kalau kita baca hadis-hadis yang diangkat itu orang tidak bisa menerima gitu kok makruh gitu. Itu ya haram jadinya gitu. Nah, kita baca hadisnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-isbalu fil izari wal qamisi wal qimamah. Isbal itu bisa di sarung, bisa di gamis, bahkan isbal itu bisa di surban. Ya. Wa man jarra minha syai'an khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Yang dijulurkan dengan sombong tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Maksudnya masuk di dalam hadis yang tadi itu. Ini juga hadis tapi digabung dengan tadi, berarti ini sama dengan hadis yang tadi itu. Di hari kiamat mendapat azab yang pedih dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Wa qala Jabir ibn Sulaim, dan Jabir ibn Sulaim berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, iyyaka wal isbal. Kamu jangan sampai isbal. Jauhkan dirimu dari isbal. Fa innaha minal makhilah. Sesungguhnya isbal itu termasuk kesombongan.
kamu jangan isbal. Sesungguhnya isbal itu termasuk kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul mahilah, dan Allah SWT tidak senang dengan kesombongan. Shahihul Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Ulama memberikan penjelasan tentang hadis ini. Ya. Jauhkan dirimu dari kesombongan. Jauhkan dirimu dari isbal. Atau dengan ungkapan, dengan terjemahan bebas, kamu jangan isbal. Kenapa? Isbal itu termasuk kesombongan. Ulama maksudnya apa? Isbal itu termasuk, isbal itu pakaian. Maksudnya kalau orang itu sudah paham bahwa pakaian orang Islam itu yang benar tidak isbal, dia masih isbal, berarti sudah terjerumus di dalam kesombongan. Kesombongan di sini maksudnya tidak mau mengikuti ajaran Islam. Karena itu Rasulullah SAW di dalam menjelaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Lah kalau Islam sudah mengajarkan nggak boleh isbal, apa-apa. Nah, itu berarti sudah masuk kesombongannya di sini bukan petita-petiti, bukan bangga terhadap yang ada pada, tapi kesombongan di sini maksudnya tidak mau mengikuti tuntunan. Tidak mau mengikuti tuntunan. Itu makna bahwa isbal itu minal mahil. Seandainya diterapkan di kopiah atau surban, gitu. Kamu jangan pakai kopiah. Loh kenapa? Enggak boleh. Katanya pakai kopiah itu termasuk kesombongan. Misalnya gitu ya. Sekedar misal. Loh, hati sombong kok. Loh, kalau dilarang terus kamu ndak tekno atau diingatkan ndak mau, itu namanya sombong. Maksudnya di sini begitu. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama rajulun yusalli musbilan izarahu, tatkala ada seorang laki-laki salat sarungnya isbal. Fadhahaba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhab fatawadda. Setelah selesai salat Rasul mengatakan pergi sana dan wudu. Gitu. Fatawadda tsumma jaa. Akhirnya berangkat ke sana, terus wudu, terus kembali. Faqala, idhhab fatawadda. Pergi sana lagi dan wudu lagi. Faqala lahu rajulun ya Rasulullah, malaka amartahu ayatawadda tsumma sakata anhu. Wahai Rasulullah, mengapa dia diperintah wudu dan didiamkan? Maksudnya apa? Enggak diomongin, cuma diperintah wudu gitu aja, terus kembali. Terus diperintah wudu lagi. Jadi mungkin apa diperintah wudu toh? Maksudnya nanyakan gitu. Qala innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin. Sesungguhnya dia tadi itu sholat dengan isbal, dan Allah SWT tidak menerima sholatnya orang yang isbal. Teks ini dikaitkan dengan bab isbal, itu ulama menjelaskan tidak di dalam bab sholat malahan, tapi ya, ini gampangannya sahabat terus tidak memperhatikan, itu akhirnya dihukum oleh Rasulullah seperti ini. Ancaman kepada generasi berikutnya supaya tidak seperti itu. Kenapa? Karena ijma ulama bahwa isbal itu bukan pembatal sholat. Apa maksudnya? Maksudnya, apakah di hadapan Allah sholatnya batal? Teks ini, ya, wallahu alam. Ulama tidak memahami bahwa ada salah satu penjelasan, tapi ketika dibawa ke ulama tatkala menulis hukum sholat semuanya, ya, itu tidak memasukkan bahwa isbal itu sebagai pembatal sholat. Nah, karena itu, terus hadis ini dipahami hadis hukuman atau ancaman melakukan seperti ini. Wallahu a'lam. Nah, jadi itu.
Dan nanti ada khulasa di akhir yang berkaitan dengan keberadaan para sahabat yang dekat dengan Rasulullah, gitu, termasuk yang dekat dengan Khulafaur Rasyidin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a la yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yastarkhi." Sungguh sarungku itu ngelewer. Illa an ata'ahadahu. Hanya saja saya berjanji akan memotong. Saya berjanji akan mengangkatnya. Nah, faqala innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Kamu tidak termasuk orang yang melakukannya dengan sombong. Diperhatikan, ulama yang mengatakan isbal itu haram dan ulama yang mengatakan isbal itu hanya makruh. Ulama yang mengatakan haram, yang pertama di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu mendengar hadis Rasulullah, langsung saya berjanji akan memotong atau mengangkat. Nah, jadi itu berjanji tidak akan begini lagi. Nah, begitu mendengar langsung seperti itu. Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan kamu tidak melakukannya dengan sombong. Nah, berarti yang dimaksud kamu tidak melakukannya dengan sombong, yang pertama tidak ada niat sombong. Yang kedua begitu mendengar langsung ngikut tuntunan. Dan tadi itu al-isbalu minal makhila, isbal itu termasuk kesombongan yang penjelasannya tadi itu, bukan sombong dalam hatinya, tapi kalau itu ajaran Islam terus tidak diterima, maka itu sudah masuk di dalam kesombongan. Nah, dan Abu Bakar di sini langsung menerima. Akhirnya tetap dikatakan oleh ulama, ini juga dalil mengatakan yang memberikan makna bahwa isbal itu adalah haram. Kenapa? Karena Abu Bakar dan begitu mendengar langsung berjanji untuk tidak isbal lagi. Nah, lalu dikatakan oleh Rasulullah tidak sombong tadi itu. Nah, seandainya dengan pemahaman gitu. Oh, kalau gitu saya isbal tidak apa-apa, yang penting saya nggak sombong. Kira-kira seperti apa? Nah, jadi itu. Lalu ulama yang kedua mengatakan ini dalil bahwa kalau tidak sombong tidak haram. Ini ulama yang tadi mengatakan makruh tadi itu. Dengan dalil ini, dan ini dalil yang paling kuat bagi mereka. Dalil-dalil semuanya dengan adanya satu dalil ini, maka menunjukkan makna bahwa isbal itu hanya makruh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak melakukannya dengan sombong. Itu. Ulama yang mengatakan haram mengatakan hadis ini, gitu. Siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihat nanti di hari kiamat. Hadis yang ada kata sombongnya tidak dilihat oleh Allah. Bagaimana dengan hadis yang murni larangan isbal meskipun tidak sombong? Nanti ada hadis, izarul muslim ini susah. Pakaian orang muslim itu setengah betis. Fa in abaita fa ilal ka'baini. Kalau kamu tidak mau, maka sampai mata kaki. Wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Dan yang lebih rendah dari mata kaki dihukum di neraka.
Itu enggak menyebutkan sombong dan enggak menyebutkan tidak dilihat oleh Allah, tapi memberitakan izarul muslimi nisfusa. Pakaian orang Islam itu setengah betis. Apa maksudnya? Yang terbaik itu setengah betis. Kenapa? Lebih tinggi itu juga tidak haram, yang penting lututnya tidak kelihatan. Kan gitu. Tapi yang paling bagus itu setengah betis. Sebagaimana lebih tinggi tidak haram, lebih rendah juga tidak haram. Karena itu kelanjutannya fa'in abaita fa'ilal ka'bain. Kalau kamu tidak mau setengah betis, maka sampai mata kaki. Lalu diberitahukan wa ma asfala minal ka'baini fa finnar, yang lebih rendah dari mata kaki, maka itu di neraka. Gitu. Dan tidak pakai menyebutkan sombong, dan yang hadisnya Abu Bakar itu ada kata sombongnya, ya. Sementara di hadis itu memberitakan pakaian orang Islam yang baik. Sebentar ya. Saya tetap mengulang di muqaddimah tadi itu. Pemahaman di dalam Islam ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, kan itu ya. Yang mengatakan tidak dilarang meskipun makruh juga tidak, dengan ungkapan yang penting nggak sombong nggak apa-apa. Itu orang yang tidak jujur tadi itu. Ya. Yang mengatakan makruh tetap pemahaman. Nanti tinggal setelah kita belajar, pemahaman yang lebih kuat yang mana ini. Dan alhamdulillah mulai dari generasi munculnya dakwah dan perselisihan, dakwah umum maksudnya dan perselisihan, itu hampir semua ulama Ahlus Sunnah itu memperhatikan bahwa ini ajaran Islam. Ya, ajaran Islam bahwa isbal itu dilarang. Ya. Nah, itu. Nah, dan dihindarkan. Nah, jadi kayak gitu. Karena itu akhirnya di zaman kita ulama-ulama Ahlus Sunnah itu hampir semuanya mengatakan bahwa isbal itu haram, meskipun juga tetap ada ulama yang tetap mengatakan isbal itu hanya makruh. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam izarul mu'mini ila ansafi saqaihi. Sarungnya orang yang beriman itu sampai setengah betis. Hadis berikutnya, wa qala Abu Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izarul muslimi, yang tadi kita baca, izarul muslimi ila nisfisa. Sarungnya orang Islam itu setengah betis, wala haraj, enggak apa-apa, aula junah, atau enggak dosa, fima, enggak apa-apa atau enggak dosa, fima bainahu wa bainal ka'bain, antara setengah betis sampai mata kaki. Wa makana asfala minal ka'baini fa huwa finnar, dan yang lebih rendah dari mata kaki maka itu di neraka. Wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi, Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat. Diperhatikan hadis ini yang betul-betul, karena ini sambung satu hadis yang betul-betul dipegang oleh kebanyakan ulama Ahlus Sunnah yang mengharamkan tadi, dan itu kebanyakan. Kenapa? Karena dibedakan di dalam satu hadis yang nggak pakai sombong dengan yang pakai sombong, hukumannya pun disebutkan berbeda. Diperhatikan, kita baca lagi. Ini bukan hadis yang tadi kita kan izal muslim ini susah, wa in abaida fa'il, ini beda lagi teksnya di sini. Ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, izarul muslimi ila nisfisa. Pakaian orang Islam itu setengah betis. Wala haraja awwala junaha, dan tidak apa-apa atau tidak dosa fima bainahu wa bainal ka'bain, yang antara setengah betis sampai mata kaki. Wa makana asfala minal ka'baini fa huwa finnar, yang lebih rendah dari mata kaki maka di neraka. Masih belum selesai hadisnya.
Wa man jarra izarahu batoron lam yadzurillah. Adapun yang menjulurkannya sambil sombong tidak akan dilihat oleh Allah SWT. Berarti dibedakan, yang di mata kaki akan dihukum di neraka. Yang menjulurkannya sambil sombong tidak akan dilihat di hari kiamat oleh Allah SWT. Berarti di sini dibedakan teksnya urutan begini. Nah, di bawah mata kaki enggak disebutkan sombong sudah dihukum di neraka, dan yang sambil sombong, nah berarti dibedakan. Nah kalau dibedakan berarti babnya sendiri. Nah karena itu maka tidak pakai sombong pun sudah ada hukumannya. Gitu. Waqala Ibnu Umar, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha. Diperhatikan. Marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha. Saya lewat dekat Rasulullah SAW, dan ya tentunya ini di pelajaran-pelajaran awal. Dan pakaian saya julur melebihi mata kaki. Faqala, ya Abdullah, irfa izarak. Wahai Abdullah, angkat sarungmu. Itu. Farafa'tuhu. Tsumma qala, zid. Angkat lagi. Fazidtuhu, saya tambah lagi ngangkat. Fama ziltu ataharraha ba'du. Setelah itu betul-betul aku selalu memperhatikan pakaian jangan sampai menjulur melebihi mata kaki. Itu para sahabat. Para sahabat itu seperti itu. Gitu ya. Rawahu Muslim. Wa kullu man ittakhadha ada kalimat anwa'un min athyabi kanat ma'rufatun fi asril mu'allifi rahimahullah. Ada kalimat asing yang penjelasannya adalah pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang di zaman Imam Az-Zahabi. Namanya firji, gitu ya. Setiap orang yang pakai pakaian ini takadu an tamshil ardo, hampir nyentuh tanah. Au jubah, atau pakai jubah. Au sarawil khafaji, atau celana. Fahuwa dakhilun fil wa'idil mazkur. Maka kalau menjulur melebihi mata kaki masuk juga di dalam ancaman dari semua hadis yang disebutkan di atas. Itu bukan hadis, ini tulisannya Imam Az-Zahabi. Apa maksudnya? Pemahaman ulama, meskipun bukan sarung, meskipun bukan gamis, nah, seperti apa? Celana atau itu, yang ada kata yang artinya sendiri itu hanya ini biasa, ini pakaian yang biasa dipakai di zaman Imam Az-Zahabi. Nah jadi itu namanya firji. Apa firji? Mungkin jin atau apa zaman kita gitu ya. Baik celana maupun gamis maupun jubah. Kalau gamis itu disebut sendiri, jubah disebut sendiri. Wallahu alam, jubah itu yang mulai kepala itu ada tutupnya, sambung sampai bawah. Nah itu disebut dengan jubah. Nah kalau gamis itu hanya sampai pundak. Tapi istilah itu kemudian berubah, akhirnya jubah itu, gamis itu juga disebut jubah. Nah kalau gamis itu bahasa Arab aslinya adalah komis. Gitu. Dan gamis itu serapan yang asal dari bahasa Arab komis, dan lafadz qof itu di bahasa lain dibaca dengan G. Jadi komus itu dibaca gamus. Gitu. Jadi kultum itu, jadi kultum, jadi itu ya. Kultum itu bahasa Arab maksudnya bukan kuliah 7 menit. Kultum itu kola, kolu, kolat, kolata, kulna, kulta, kultuma, kultum.
kultum hakadha. Itu bukan kultum hakadha tapi kultum gitu. Dan kalau di Mesir itu aslinya gitu, jim jim itu dibaca g. Kalau tadi kan kof dibaca g. Itu lahja, istilahnya lahja. Nah, jadi misalnya kalau orang Mesir jadwal itu bukan jadwal tapi gadwal. Nah, jadi kita dulu di awal-awal belajar tuh guru-gurunya itu banyak yang dari Mesir itu sering kaget. Jadi akhirnya terus biasa. Oh, jadi kalau guru bahasa sana itu kalau ngomong jim itu adalah ki. Gitu. Jadi misalnya ki itu ki itu gitu. Jadi ja'a min hunak min kata itu jadi kayak gitu. Intinya bahwa kembali bahwa eh, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Dan orang-orang yang ditegur oleh Rasulullah, sahabat maksudnya, dan sahabat lain maupun tabi'in yang ditegur yang ditegur oleh Khulafaur Rasyidin itu bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang sombong dalam arti sombong kebanggaan hati seperti pemahaman kita. Tidak ada yang dikenal, bahkan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang ramah, yang sikapnya itu seperti itu dengan budak, dengan apa itu sama saja, jadi kayak gitu. Nah, itu orang-orang yang mendapatkan teguran di dalam hadis itu untuk disuruh ngangkat, bagaimana dikatakan sombong? Karena itu isbal tidak pakai sombong itu haram merupakan ajaran itu syariat di dalam ajaran Islam. Nah, dari dalil-dalil yang ada sekian banyak ya, itu akhirnya difahami oleh kebanyakan ulama meskipun tidak pakai sombong itu haram, meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan kalau tidak pakai sombong, isbal itu tidak sampai haram itu ada. Tapi mana yang lebih kuat dari banyaknya dalil yang ada? Gitu. Kebanyakan ulama menguatkan bahwa isbal tidak pakai sombong itu hukumnya haram. Nah itu. Nah kalau seandainya tidak pakai sombong itu tidak haram, tidak dicela. Salah satu teguran Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu mengatakan gitu, seandainya tidak karena isbal, maka dia adalah salah satu orang terbaik di daerah sini. Itu Ibnu Umar itu tatkala Rasulullah SAW meninggal itu dia masih cukup muda. Tapi bukan seperti Ibnu Abbas yang belum balik, dia sudah lebih tua sedikit dia. Nah, kemudian menjumpai Khulafaur Rasyidin 4 meninggal semuanya, dia masih hidup. Berarti kan hidupnya cukup panjang. Terus Husain tatkala berangkat akhirnya terbunuh semua keluarganya di Karbala dan pengikut-pengikutnya itu Ibnu Umar menasihati agar tidak berangkat. Salah satu yang menasihati agar tidak berangkat. Nah, dan dia itu mengatakan seandainya tidak karena isbal, dia adalah salah satu orang yang terbaik. Maksudnya di kalangan para sahabat. Nah, yang dikatakan itu bukan sahabat besar. Kalau seandainya dia sahabat itu bukan sahabat besar atau bahkan itu adalah tabi. Nah, menunjukkan bahwa ajaran tidak boleh isbal itu jelas-jelas itu ajaran Islam, sehingga pemahaman orang yang mengatakan kalau nggak sombong isbal tidak apa-apa itu betul-betul dia itu tidak tahu atau dia itu orang yang tidak jujur di dalam beragama. Kenapa? Karena kalau mendengarkan hadis tidak dianggap, itu namanya tidak jujur di dalam beragama. Dan Allah SWT itu tidak senang kepada orang yang tidak jujur di dalam beragama. Nah, kalau kita mau beragama dengan baik, ya kita harus betul-betul punya prinsip, itu ayat, itu hadis. Nah,
Setiap ada ayat, setiap ada hadis, sesungguhnya itu adalah ajaran agama. Ajaran agama. Nah nanti faedahnya kalau berkaitan dengan hukum itu hukumnya apa? Kalau kita tidak bisa melakukan, ya Allah, ajaran Islam begitulah, kita tidak bisa seperti itu. Harus punya jiwa seperti itu. Itulah jiwa mukmin. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.